Hati nurani ada dalam diri kita, tapi kita harus bisa membedakannya. Ini suara hati, dorongan nafsu, atau bisikan setan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah. Mari teman-teman kita lanjutkan lagi ngaji kita, belajar kita. Ini mirip dengan konsepnya dulu kita belajar Imam Ghazali. Kolbu, bukan pakai kaf ya. Kalau pakai kaf nanti kalbu. Kalau pakai kaf artinya asu. Kolbun, hati, itu seperti kaca kata beliau. Yang setiap kali kita melakukan salah dan dosa, itu dia akan mendapatkan satu kotoran, satu titik hitam. Fungsinya kaca ini untuk memantulkan cahayanya Tuhan dalam diri kita. Loh itu kalau lama-lama kita terlalu sering melakukan dosa maksiat, dosone terus, dosa lama-lama dia gelap. Tidak bisa lagi memantulkan cahayanya Tuhan. Kalau dia sudah gelap, dia tidak bisa menunjukkan kita itu salah, ini benar. Maka hati adalah salurannya cahaya Tuhan. Yang cahaya Tuhan itu hari ini kita menyebutnya guru sejati dalam diri kita. Jadi diri kita ini di unsur ilahiyah yang paling dalam ada guru sejati. Dia mengarahkan, nuntun kita ke arah kebenaran. Tuntunan itu masuknya ke hati nurani atau kolbu. Yang kolbu atau hati nurani ini kalau dia gelap, dia tidak bisa memantulkan guru sejati. Tidak bisa memantulkan unsur ilahiyah tadi. Berarti apa? Mendengarkan hati nurani itu seperti mendengarkan guru sejati. Guru sejati itu unsur ilahiyah dalam diri kita yang mencahayai, mengarahkan hidup kita ke arah yang benar. Ya tentu saja bentuknya petunjuk dari guru sejati di hati nurani itu tidak kok terus kayak di sinetron-sinetron ada suaranya. Rasanya tidak ngono ya. Jadi jangan dibayangkan terus kalau guru sejatinya itu berarti kamu sering dibisiki di telingamu. Rasanya perasaanku kok tidak enak ya. Jangan, itu sinetron. Jadi bentuknya apa? Rasa tadi loh. Kok tidak nyaman ya, tidak enak ya. Kelihatannya kok cenderungnya ke situ ya, cocoknya ke sana ya itu. Jadi ada rasa halus dalam diri kita yang mengarahkan. Yaitu disebut suara, kita kadang pakai istilah suara hati. Tapi syaratnya tadi ya, suara hati itu selalu mengarahkan pada kebaikan, tapi syaratnya dia harus jernih. Kalau dia kotor, ya tidak membawa kita ke arah kebaikan, mungkin malah membawa ke arah sebaliknya. Ada yang menganalogikan hati nurani itu seperti radio. Jadi kalau diri kita ini radio, hati nurani itu antenanya. Generasi kalian tidak akrab ya dengan radio. Tidak apa-apa lah, bisa membayangkan ya antena radio zaman dulu kan ada antenanya yang bisa ditarik panjang gitu. Kalau sinyalnya tidak cocok terus antennya digoyang, ngedep ke sana atau ngedep ke sini. Nah, ini bisa kita simpulkan hati nurani seperti antena ini. Sementara guru sejati itu sinyalnya yang masuk ke melalui antena, terus radionya terus jadi bunyi. Kalau banyak gangguan, kalau hati nurani ya gangguan ego, nafsu, marah dan lain sebagainya, maka sinyal ilahiyah tadi tidak akan bisa tertangkap, atau seandainya tertangkap ya kresek-kresek, tidak jernih suaranya.
Tapi kalau dia bersih, tenang, frekuensinya nyambung, maka rasa itu akan muncul. Oh ini benar Pak, ini salah Pak, saya bisa merasakannya. Mantap saya Pak. Atau ini meragukan Pak, itu suara dari dalam. Oke ya, jadi analoginya seperti radio tadi. Semoga sudah bisa paham ya hubungannya guru sejati dengan hati nurani. Oke, ini untuk biar tidak keliru. Jadi suara dari dalam itu secara umum nanti ada 3. Ada dari hati nurani tadi, ada dorongan nafsu, ada bisikan setan. Sederhananya ini, sebenarnya ini saya ambil dari Imam Ghazali. Jadi kalau suara dari hati nurani cirinya apa? Membuat tenang. Isinya nilai-nilai kebenaran, kejujuran, cinta, kasih sayang, akhlak dan lain sebagainya. Kemudian ngajak pada kebaikan tanpa pamrih apapun. Mendorong kita untuk tidak sombong, tidak dendam, tidak merasa besar, tidak marah dan lain sebagainya. Itu berarti suara hati nurani. Intinya mengarahkan pada kebenaran dan kebaikan yang tanpa pamrih. Berbeda dengan dorongan nafsu. Kalau nafsu itu biasanya ngajak kita ke arah yang enak dan nyaman, itu nafsu. Nafsu itu tidak 100% salah. Kalau sesuai aturan dan tidak berlebihan, ini sebenarnya sifatnya manusiawi saja. Itu dorongan nafsu. Kadang kalau berlebihan ya jatuhnya negatif. Jadi ini dorongan nafsu. Kalau tiba-tiba muncul di dalam dirimu, nah ini kalau sambil nongkrong ada kopinya, ada, nah, itu nyari enak. Itu nafsu biasanya. Enggak boleh, tapi jangan berlebihan. Penuhi secukupnya. Jangan ngopinya mulai jam 8 sampai jam 3. Kopinya sak cingkir kecil 1. Penjaga kafe ini ngamuk. Nah, jadi dorongan nafsu itu cirinya mencari enak, mencari nyaman. Nah, kalau kita lupa dosis, ini akan jatuhnya negatif. Beda dengan suara hati tadi, pasti positif. Beda lagi dengan bisikan setan. Kalau waswasatus syaiton, bisikannya setan itu ngajak ke yang negatif, yang dosa, yang maksiat, yang merusak. Nah ini waswasnya setan. Biasanya terus membuat kita takut, gelisah, dan lain sebagainya. Kalau hati nurani membuat kita tenang. Kalau nafsu itu membuat kita nyaman. Kalau bisikannya setan membuat kita gelisah. Tapi hati-hati, nyaman yang tanpa aturan dan overdosis bisa jadi masalah, bisa jadi buruk yang semula manusiawi. Oke ya, jadi dengarkan suara dalam dirimu. Kalau itu mengajak pada kebaikan, menghindar dari dosa maksiat yang buruk, itulah guru sejati. Suara dari hati nurani. Tapi kok nyari enak saja, nyari nyaman saja, kemungkinan itu dorongan nafsu. Tapi kalau ngajak kebaikan, ngajak keburukan, ngajak yang jahat, yuk daripada nganggur bikin hoax, yuk biar rame misalnya. Itu bisikannya setan. Ngerjain temen yuk daripada sepi kayak gini. Jadi itu ya untuk membedakan. Tadi kan guru sejati hadir melalui media hati nurani. Hati nurani ada dalam diri kita, tapi kita harus bisa membedakannya. Ini suara hati, dorongan nafsu, atau bisikan setan. Yuk kita lanjutkan. Ini tiba-tiba tadi saya teringat hadis ini, makanya saya masukkan. Kalian mungkin pernah membaca atau mendengarkan hadis ini. Ini riwayat Ahmad dan Ad-Darimi. Jadi Rasulullah pernah bersabda begini, istafti kolbaka, mintalah fatwa kepada hatimu. Al-birru matma'annat ilaihin nafsu, watma'anna ilaihil kolbu. Kebaikan itu adalah apa yang membuat jiwa merasa tenang dan hati merasa tentram. Wal ismu mahaka fin nafsi wa taraddada fis sadri. Sedangkan dosa itu apa yang membuahkan
goncang atau keraguan dalam jiwamu dan gelisah dalam dadamu. Meskipun orang-orang sudah memberi fatwa padamu, wa aftauka, dan mereka terus memberi fatwa padamu. Di sekeliling kita kan sering orang nasihati kita, ingin nuntun kita, mengarahkan kita, ngajak kita sampai kita bingung. Pak Ustadz ini bilang begitu, Ustadz itu bilang begitu. Saya ikut yang mana ya Pak? Kok bingung? Apalagi sekarang zaman medsos itu materi berseliweran, tidak jelas. Kamu jadi akhirnya mau tinggal semua kan. Nasihat tadi karena kamu kebingungan. Nah, kalau mengikuti sabdanya Rasulullah ini, istafti kolbaka. Coba minta fatwa hatimu. Cuma ini diingat-ingat tadi ada syaratnya ya. Hati yang bagaimana dulu? Tentu saja hati yang jernih, yang tidak kotor. Kalau dirimu hanya diliputi nafsu, amarah, dosa, maksiat, hatimu gelap, ya kamu minta fatwa hatimu, ya fatwanya ya untuk nyari yang gelap, yang rusak. Jadi istafti kolbaka, tapi syarat dan ketentuan berlaku ya. Jangan sudah tanya batin saya ndak apa-apa kok Pak. Ayo batinmu peteng, hatimu gelap ya ndak apa-apa saja meskipun salah dan dosa. Jadi ketika nurani gelap, guru sejati memberikan apa saja ya ndak akan masuk. Jadi karena dia ndak jernih, ndak bisa menangkapnya. Sama seperti antena tadi, sinyalnya tidak nyambung. Baik, kita lanjutkan. Ini agak filosofis ya. Ini sebenarnya konsepnya Sunan Kalijogo. Beliau punya konsep sedulur papat limo pancer. Mungkin yang Jawa pasti pernah dengar istilah ini ya. Jadi kita itu punya 4 saudara. Pancer pusat itu ya diri kita sendiri. Ini pancer namanya. Nanti ini ada hubungannya dengan guru sejati. Jadi begitu kita lahir ke dunia, itu kita punya 4 saudara. Yang pertama kakang kawah namanya. Kakang itu kakak, kawah itu ya kawah. Ini sebenarnya simbol dari ketuban. Ketuban itu waktu di perut ibu dia melindungi kita. Ketika kita akan keluar ke dunia, dia keluar dulu. Makanya disebut kakak. Jadi kita punya kakak namanya ketuban. Kita punya adik namanya Ari-Ari. Itu setelah kita keluar, Ari-Ari keluar. Kita saat lahir disertai Getih dan Puser. Jadi kita punya kakak, adik, dan 2 saudara lagi. Jadi sedulur papat, 4 saudara. Itu kalau menggunakan konsep ini sebenarnya kalian tidak ada yang anak tunggal. Jadi pasti punya 4 saudara, tenang saja. Jadi kakang kawah, adik Ari-Ari, Getih, lan Puser. Cuma ini ada filosofinya. Ini hubungan dengan unsur dalam diri kita. Kakang kawah mewakili unsur air. Adik Ari-Ari mewakili unsur tanah. Getih atau darah mewakili unsur api. Puser mewakili unsur angin. Nah, biasanya dimaknai kakang kawah yang unsur air tadi maknanya adalah perlindungan. Karena ketuban itu kan tadi melindungi kita. Kemudian dia keluar duluan, mungkin memastikan jalannya aman. Sehat untuk kita masuk ke dunia. Jadi senantiasa peduli dengan kita. Kita hidup perlu perlindungan. Kemudian di Ari-Ari, tanah ini simbol kebutuhan. Jasmani, rohani kita itu ada banyak keperluan, ada banyak kebutuhan. Kemudian darah itu simbol dari energi dan semangat, simbol kehidupan. Sementara Puser ini kan ludel kalau bahasa Jawanya ya. Ini kan yang menyambungkan diri kita dengan dunia luar. Jadi Puser ini yang langsung berhadapan dengan dunia di luar diri. Ini simbol ikatan dan hubungan, simbol koneksi. Nah nanti kalau dikaitkan dengan unsur dalam diri kita, kakang kawah, ketuban, air yang bermakna perlindungan itu mewakili unsur insting, naluri atau fitrah dalam diri kita. Sementara Ari-Ari yang mewakili unsur tanah yang bermakna kebutuhan hidup itu mewakili unsur tubuh fisik ini, jasmania. Getih, api,
Yang bermakna sumber energi dan semangat itu mewakili unsur akal dan emosi kita. Puser tadi yang bermakna ikatan hubungan ya menyimbolkan hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dengan manusia. Dalam hidup ini kita perlu empatnya. Harus selalu ada. Jadi karena salah satu tidak ada, hidup kita tidak akan seimbang. Jadi jangan main-main dengan 4 saudara kita ini. Kalau ada salah satu yang kita terlantarkan, hidupmu tidak akan bahagia. Menelantarkan insting, naluri, fitrah, sulit bahagia. Pak, saya tidak akan nikah, Pak, sampai besok. Nikah itu fitrah, insting. Tidak sekedar kalkulasi rasional. Kalau kamu tinggalkan mungkin ada yang kosong, ada yang hilang. Ada keseimbangan yang lepas dalam hidupmu. Kebutuhan jasmani, saya tidak akan makan, Pak, saya mau hidup ini tirakat full 24 jam puasa, itu tidak mungkin. Mesti tidak seimbang hidupmu. Atau tidak perlulah Pak pakai akal, pakai emosi, itu sudahlah. Saya ingin hidup itu spiritual full, itu juga akan membuatmu tidak seimbang. Termasuk kalau hubunganmu dengan Tuhan, dengan Allah, hubunganmu dengan sesamamu, dan hubunganmu dengan alam rusak, hidupmu juga tidak akan bahagia. Maka jangan main-main dengan sedulur papat ini. Dia akan jadi tiang yang menopangmu dalam hidup. Dialah yang mendukung 5 pancer. Yang kelima bagian pancer. Pancer itu bagian pusat diri kita. Nah, kalau sedulur papat tadi hidup harmonis, seimbang, cukup, maka pancer akan tenang. Pancer akan mutmainnah. Kalau pancernya mutmainnah, guru sejati akan hadir bisa membimbing. Karena di situ batin kita jernih. Nah, jadi ini hubungan antara guru sejati dengan diri kita sebenarnya, yang oleh Kanjeng Sunan Kalijaga disimbolkan dengan sedulur papat 5 pancer. Nah, ini sehingga kita mikirnya sampai sedalam ini tentang diri kita. Yuk kita lanjutkan. Sekarang fungsinya guru sejati itu apa sih? Tadi kan kita sudah kenal apa itu guru sejati, kemudian hubungannya apa dengan hati nurani. Gunanya apa sih Pak guru sejati itu? Yang pertama, menuntun kepada kebenaran yang sejati. Kalau kita pergi keluar, kebenarannya ya kebenaran yang berjarak. Kebenaran yang kalau dalam epistemologi ya, kebenaran yang validitasnya paling tinggi, itu kebenaran yang diperoleh melalui pengalaman langsung, adanya dalam diri kita. Saya kasih contoh ya, misalnya, menurutmu kopi ini manis enggak? Terus kamu diberitahu oleh takmir, Pak Faiz itu selalu minumnya kopi yang manis misalnya. Tapi kan kamu hanya diberitahu. Manisnya kopi ini dari informasinya takmir. Nah, untuk tahu pastinya gimana, kamu minum saja kopi ini. Bismillah ya. Setelah minum kamu merasakan kan? Iya Pak, memang manis sekali kopinya. Nah, pengetahuan ini kan hadirnya di dalam, tidak di luar. Saya tidak baca buku tentang teori bikin kopi, juga tidak diberitahu oleh yang bikin kopi. Langsung saya minum. Pengetahuannya jauh lebih valid dibandingkan kalau saya hanya mencari keluar. Kalau dalam bahasa epistemologi namanya knowledge by acquaintance. Inilah kenapa dulu Imam Ghazali memutuskan bahwa pengetahuan paling valid itu adanya di tasawuf. Kenapa? Karena tasawuf itu olah batin sisi dalam diri kita. Kedekatan dengan Tuhan itu melalui rasa, tidak melalui kitab, tidak melalui ceramah. Dijalani, dirasakan langsung. Validitasnya menurut Imam Ghazali paling tinggi. Panca indera bisa salah, akal juga bisa keliru. Tapi begitu ngalami sendiri langsung, kita bantahnya sulit. Begitu saya bilang, Pak Faiz tahu dari mana kok kopinya pahit? Saya minum langsung. Kamu bantahi susah kan? Tapi kalau saya cuma bilang, kata takmirnya begitu. Oh cuma kata takmir Pak, masuk kalau tidak terlalu manis gimana? Kalau takmirnya salah gimana sih? Tapi begitu saya bilang, saya ngalami langsung kok. Kita bantai susah. Ya loh. Kamu dinasihati temanmu.
Mas, ndak usah pacaran dulu, kuliahnya nanti terganggu loh. Terus temenmu tanya, emangnya kamu pernah pacaran? Ndak pernah. No, kan gak dipercaya nasihatmu kan? Gitu loh. Tapi kalau yang nasihatnya kamu, emangnya kamu pernah? Iya, saya ngalami sendiri. Saya kuliah terus pacaran sampai semester 14 ndak lulus aku misalnya. Nah, temenmu percaya, kenapa? Kamu ngalami langsung. Jadi kebenaran yang dialami langsung, kebenaran yang sumbernya dalam diri, itu validitasnya dipandang jauh lebih tinggi daripada kebenaran yang berjarak. Materi malam hari ini yang saya sampaikan, ini masih materi yang berjarak. Kalian bisa ya, bisa tidak. Tapi nanti kalau ngalami langsung, misalnya kalian merasakan bisikan hati nuranimu, yang itu pancaran dari guru sejati, kamu akan lebih mantap. Iya ya, memang kadang-kadang hati saya itu bilang apa, menyuruh ini, nyuruh itu. Yang kadang saya merasa tidak terlalu suka, karena saya inginnya enak, tapi kok dia inginnya yang benar. Nanti kalian ngalami langsung. Jadi guru sejati menuntun kita ke kebenaran yang lebih sejati. Kalau dalam epistemologi Islam, ke aspek yang hakul yakin, yang tidak sekedar ilmu yakin maupun ainul yakin. Ilmu yakin itu kalian taunya dari buku, dari informasi, itu ilmu yakin. Kalau ainul yakin itu kalian melihat sendiri sih, tapi belum mengalami. Kalau hakul yakin itu ngalami langsung. Kalian belajar kitab tentang sholat, itu ilmu yakin. Kalian lihat orang sholat, itu ainul yakin. Kalian sendiri yang sholat dan merasakan apa dan bagaimana rasanya, seperti apa sholat itu, itulah hakul yakin. Jadi karena merasakannya dalam diri kita yang paling dalam. Jadi ini materi ini, kalau dicari nanti ada di materi epistemologi. Yang kedua, guru sejati itu penyaring untuk kita memutuskan mana baik, mana buruk. Seperti tadi loh, hati nurani kita, kalau kita milih yang buruk, dia akan memberontak. Dia akan tenang, nyaman, begitu kita milih yang baik. Nah, ini kok bisa begitu Pak? Yang nuntun guru sejati, dalam tanda petik. Jadi yang mengarahkan memang guru sejati, unsur cahaya, unsur ilahiyah dalam diri kita. Jadi ada rasa nyaman, ada rasa tenang, begitu kita milih yang baik. Ada rasa gelisah, begitu kita milih yang negatif. Yang ketiga, guru sejati itu cermin untuk kita mengenali diri kita apa adanya. Kadang suara hati kita karena dituntun oleh guru sejati mengarahkan pada kebaikan, sementara nafsu kita mengarahkan pada yang enak saja sih. Meskipun kadang tidak terlalu baik. Nah ini jadi bahan refleksi kita. Jadi cerminan, oh ternyata aku itu orang yang masih begini. Ternyata aku itu orang yang sadar sih salah tapi ditabrak saja. Oh ternyata aku orang ini yang lama-lama mulai tidak peka lagi terhadap salah dan dosa. Jadi ini cerminan. Jadi tuntunan guru sejati akan menyadarkan kita tentang siapa kita. Makanya guru sejati itu disebut kompas spiritual. Dialah yang nuntun kita, mengarahkan kita. Tapi namanya kompas itu kadang-kadang kita kalah oleh nafsu kita, kalah oleh bisikan setan kita. Yang di situ kemudian fungsi cermin kembali main. Iya ya, aku itu ternyata tidak sejernih itu, tidak sehebat itu cerminnya main. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.